Aku pernah satu hari itu profit sampai 30 juta. Besoknya miskin lagi. Dapatkan nilai 4/6 ataupun 5/5 itu masih hitung taruhan. Bingung mau trading tapi gagal terus dan loss terus? Jangan bingung, gabung bersama kami. Kami menyediakan signal secara gratis setiap harinya. Untuk memudahkan trading Anda, cukup dengan mengikuti arahan signal yang kami berikan dengan waktu tertentu, Anda akan dengan mudah mencapai profit. Bantuan indikator signal akurat dan strategi yang siap pakai untuk meningkatkan peluang profit Anda. Pelajari dan mulai tradingmu lebih cepat bersama kami. Halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di video kali ini kita tidak trading, tapi di video kali ini kita sedikit menjelaskan dan saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya tanyakan di Cashbar Signal ya, di grup VIP Cashbar Signal. Ada saya tanyakan, guys, aku membuat sesi tanya jawab nih, boleh bagi kalian yang ada pertanyaan boleh tanya. Mungkin ini kita buatkan sesi kedua di akhir bulan nanti ya. Bagi kalian yang mau tanya itu boleh aja komen di bawah, kita buat sekali lagi untuk di YouTube. Oke? Jadi ada beberapa pertanyaan. Ini udah saya rangkul ya. Udah saya rangkul di sini, mungkin akan saya jawabkan beserta dengan prakteknya supaya lebih mudah dimengerti di semua orang ya. Ini ada pertanyaan dari Bang Lutfia Aja. Wah, kayak gitu deh, namanya kayak gitu emang. Boleh lihat di sini, ini dia pertanyaannya. Cara money management yang baik gimana, Bang? Oke. Kayak mana ya saya jawabnya? Kayak dari mana saya mulai jawabnya ini? Ini dia pertanyaannya, cara money management yang baik dan benar gimana, Bang? Money management baik ya. Contohnya kayak Abang dari Jakarta di stasiun Soekarno-Hatta, di Bandara Soekarno-Hatta. Niat pertama, kita itu mau ke Medan. Kita beli tiketnya itu arahnya ke Batam, itu nggak nyampe ke Medan. Itu kita mau berdoa ke manapun nggak nyampe ke Batam. Kita harus sinkron, Pak, antara tiket pesawat dan niat kita gitu. Harus sinkron. Contoh di sini, money management itu penting nggak sih? Penting. Tapi kalau performanya kurang, nggak ngaruh. Performa tradingnya kurang. Ada satu orang berjalan di depan kita ajarin dia money management. Ini kayak gini ya caranya ya. Bahkan ada tabelnya. Saya sempat buat tabelnya. Ini kalau mau lihat di sini tabelnya. Ini tabel money management itu. Berbagai ada menciptakan tabel itu. Kalau saya rasa itu nggak ngaruh. Kenapa saya bilang nggak ngaruh? Gara-gara itu bagian yang kedua sebenarnya, Pak. Ya bagian yang pertama itu materinya kayak gitu. Jadi harus sinkron antara si materi dan money management. Tapi kayaknya lebih penting materi. Misalkan 100%, materi ini berdiri di 80%. Si money management ini 20%, kayak gitu. Contoh, ada anak kecil lewat tadi itu, kita ajarin money management. Tapi kita nggak ngajarin dia trading. Bisa nggak dia? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Tapi kalau kita ajarin trend, contoh ya sederhana ya, kita ajarin dia sebagai teknik trend. Ini dia namanya trend mayor, ini dia namanya trend minor, ini dia namanya sideways. Nanti misalkan sideways kayak gini kau ya, misalkan mayor kayak gini, misalkan ada ini kayak gini. Ngerti dia kan, udah sebulan dia belajar trend kan, terhafal, tertanam di kepala dia. Oke. Penyebab pertanyaan money management ini, si abang ini pasti dia itu kayaknya hari ini profit ya kan, besok loss, tapi dia dilawan lagi sampai loss habis. Disalahkan apa? Money management. Apalagi dia posting di grup ataupun posting di Facebook, aku kayak gini guys. Itu money management. Sebenarnya bukan money management. Lanjut cerita tadi. Si abang tadi kita udah menjelaskan mayor, minor, sideways, 3 doang trend. Udah? Di saat dia trading, Pak. Contoh. Di saat dia trading, Pak, dia udah masuk ke bagian market. Ini dia udah masuk bagian market. Perhatikan di sini. Trend di sini sedang keadaannya ini selalu saya ulang. Dia itu contoh, dia tradingnya itu di trend, karena kan dia udah kita ajarin trend doang. Apalagi kita ada sedikit bahas dia soal SNR, ya kan? Nah ini dia di sini dia trading. Kemudian di bagian sini turun kan? Di saat dia turun, dia melewati dari si support. Bingung dia kan? Ini apa ini? Trend apa ini? Harusnya secara materi dan secara garis kita pelajari dia, kita ajarin dia kemarin.
Di situ kau bersentuhan dengan support dan ditembus di saat uptrend, seperti ini contohnya, dia itu uptrend, kemudian dia ada support yang ditembus, kau jangan pernah melawan dari tren tersebut, dan kau jangan pernah open posisi buy lagi gara-gara tren yang tadi kau open posisi buy menikmati profit itu udah basi, tertanam kan di kepala dia kan. Dia itu nggak tanpa manajemen, si adik kecil tadi, udah dia akan open posisi buy enggak, gara-gara dia udah belajar dan dia udah tahu resikonya. Kalau dia open posisi buy, dia melangkahi guru ataupun melangkahi materi. Dia tidak akan bisa open posisi buy. Dengan cara dia tidak open posisi buy, dia sudah meminimalisir dari loss dan money manajemennya sudah tercover dikit. Money management nggak susah belajarnya, tinggal penerapan. Nafsu tadi, nafsu sok keras, sok jago, padahal kita nggak ada dasar apa-apa gitu. Itu jawabannya dari saya untuk Bang Lutfi aja. Wah, panjang ya jawabannya ya. Next, Bang mau nanya dari Reban Toji. Ini dia pertanyaannya. Bang mau tanya, kenapa akun saya nggak bisa open posisi mata uang? Astagfirullahaladzim, nggak mungkin lah nggak bisa open posisi mata uang. Masa mungkin nggak bisa open posisi mata uang? Mungkin kayak gini. Mungkin open posisi mata uang itu jangan pakai ini, misalkan pun pakai ini yang menitnya pas, itu open posisinya itu sebelum 2 detik sebelum. Kalau pas dengan perpindahan nggak bisa dia. Oke, lanjut. Ini dia ada pertanyaan dari Icun Gorah ini dia ya. Ini dia pertanyaannya, lihat. Apa yang harus dilakukan Bang ketika kita banyak mendapatkan materi trading? Saking banyaknya bingung. Ini keren ini. Ini jadi yang saya pengen bahas sebenarnya di next video, tapi udah ada pertanyaan ini. Ini bagus, kita akan jawab pertanyaannya. Gini, udah saya pikir-pikir tadi jawabannya, dan ini mungkin yang paling masuk akal. Mungkin kalau saya bilang kalau saya bilang seperti ini, Abang harus menerapkan materi yang menurut Abang paling cocok. Itu kampung itu nggak ada. Itu nanti kita terbisik lagi. Saya kenapa bisa kayak gini? Saya tuh kalian dulu yang trade dulu, trade yang ini kayaknya bisa deh, ini kayaknya enggak deh, ini coba ini deh, ini coba ini, kayak gitu. Jadi menurut saya, jika terlalu banyak materi, ambillah materi yang masuk akal. Contoh materi masuk akal, tren. Itu memang kita ke Arab pun itu diajarin gitu. Tren, SNR, 2 doang, udah 2 itu aja. Yang lain boleh dibuang karena yang lain itu nggak ada urusan sama berdua ini. Contoh, teknik candlestick ketiga, nggak ada urusan dia dengan ini. Itu bukan materi global, itu materi yang ciptaan kemarin sore. Udah, materi apa lagi? Materi Bang Iwan, Raja Bandit, itu materi ciptaan kemarin sore, nggak global. Tapi kalau materi ini global. Tapi materi Bang Iwan itu bagus. Raja Bandit itu RB. Bagus, silahkan, itu aja berarti kayak gitu. Yang ini nggak boleh dilupakan, yang 2 ini nggak boleh dilupakan, tren dan SNR itu inti, ya kan? Bang, teknik C3 tapi aku bisa profit 100.000 satu hari. Ya udah, berarti kok itu aja, jangan gabung-gabung lain. Paling ada saran saya itu tulis aja performanya, 10 kali open posisi, berapa kali profit, berapa kali gagal. Kalau masih itu materi mendapatkan nilai 4/6 ataupun 5/5, itu masih hitung taruhan, bukan trading. Karena itu bukan materi, itu lebih ke taruhan, kayak tebak-tebak itu. Tapi kalau performanya itu 73, 82, 8 kali profit, 2 kali loss, itu oke, boleh ditradingkan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Dari Bang Dair set apa ini? Susah namanya, Pak. Oke. Bang, jam trader yang market stabil, Bang. Mungkin pertanyaannya kayak gini. Bang, jam berapa sih trading itu yang baik, yang bagus gitu? Jam berapa? Gini jawabannya. Ini saya jawab menurut pengalaman saya dan menurut apa yang saya tahu. Sebenarnya nggak ngaruh di jam. Di jam itu nggak ngaruh sama sekali, nggak ngaruh. Tapi lebih ngaruh ke kita masuk ke marketnya kapan. Bukan seperti itu, bukan seperti yang Anda masuk sekarang, bukan. Tapi maksud saya itu, jam di saat kita masuk ke market, itu marketnya bagus nggak? Kayak gitu contohnya. Kita mau masuk jam 2, kita mau masuk jam 6, itu nggak ngaruh. Tapi di saat kita masuk, bagus nggak? Kalau bagus boleh, kalau nggak bagus nggak usah. Jadi, jam itu bukan jadi patokan. Yang jadi patokan utama itu tren, ataupun bentuk candlestick-nya.
ada 3 cara melihat tren yang baik dan benar. Makanya saya itu kalau diperhatikan di video, itu saya cuma masuk market, cuma lihat sekilas, oh ini nggak bagus, oh ini boleh ini, kayak gitu kan. Jadi caranya itu, dia nggak boleh candlestick-nya itu panjang-panjang, ya, nggak boleh dia panjang-panjang. Terus dia itu nggak boleh ada harganya agresif ataupun kencang harganya, Pak. Gitu, dia kencang, dia geraknya itu kencang. Oke. Yang ketiga, dia tidak boleh banyak doji ataupun subuh panjang, itu nggak boleh. Oke, itu aja. Candlestick panjang-panjang yang nggak lazim. Dari mana kita tahu candlestick panjang-panjang? Kita lihat di belakang candlestick-nya kecil-kecil. Begitu di situ, candlestick-nya itu panjang-panjang, itu nggak boleh. Sumbunya panjang-panjang, atas bawah itu nggak boleh. Biasanya kalau udah terjadi 2 tadi, si market kencang udah mulai. Market kencang itu menciptakan yang 2 tadi, kayak gitu. Selain dari itu masih oke. Itu ya jawabannya ya. Jadi nggak ngaruh di jam, tapi ngaruh di saat kamu masuk ke market. Misalkan kamu masuknya jam 2 siang, itu kan biasanya bagus kan. Tapi di jam tersebut market lagi nggak bagus. Nah itu nggak bagus berarti, nggak ngaruh di jam, kayak gitu ya. Tapi biasanya di market index itu dia dari jam 4 subuh sampai jam 9 pagi itu kurang gitu, Pak. Itu kurang. Kayaknya semua market juga sama deh. Dari jam 4 subuh sampai jam 9 pagi itu kurang. Itu nggak bagus sama sekali itu. Tapi tergantung juga, misalkan trennya bagus, ya bagus berarti. Tapi kebiasaannya dan kebanyakannya itu nggak bagus, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Dari Lutfia aja lagi pertanyaannya. Ini dia pertanyaannya. Bang, modal trading 800.000 sehari ditargetkan berapa Bang di saat terabar ataupun open posisi sendiri? Kayak gini jawabannya. Itu semua sebenarnya relatif, guys. Itu sebenarnya relatif, itu tergantung pada kita. Saya nggak menyalahkan Anda untuk itu salah. Saya nggak menyalahkan Anda untuk itu jangan melakukan. Apa yang Anda lakukan itu salah, tidak. Tapi kita kembali ke kita siapa? Kita itu manusia normal. Kita itu memiliki nafsu. Kita memiliki nggak cukup, rasa nggak cukup. Itu normal manusia. Itu nggak mungkin ada orang yang tidak memiliki itu. Nggak ada. Umumnya ada. Oke, jadi itu tergantung di orangnya. Saya nggak bisa bilang kamu nggak boleh trading. Dia jawab uang aku apa urusannya, gitu kan? Memang saya sudah memberi masukan, tapi itu nggak bisa di setting. Tapi ada tips untuk meminimalisir hal itu. Caranya kayak mana? Caranya ngerti tren. Kayak tadi, kayak pembahasan tadi itu. Kalau orang udah ngerti tren, ini marketnya dia rasa udah kurang baik dan ada yang 3 tadi, marketnya udah buruk. Tadi kita profit, ya kan? Marketnya udah buruk. Ini tipe orang pertama ya. Marketnya udah buruk, kita tidak bisa lagi dengan market ini. Kita berhenti. Profit kita berapa misalkan? 30.000. Ya udah 30 berarti. Lain nanti di jam 6 sore bisa trading lagi kan? Ada orang kayak gitu. Dia di saat dia nyadar diri sih, dia nyadar diri dengan hasil performa dia. Oh saya ini cuman bisa di trend sama SNR, ini udah nggak bisa lagi ke depannya. Ya udah dia nggak trading lagi. Dia sadar diri. Tapi itu susah orang kayak gitu. Misalkan dia nggak ngerti tren, itu susah orang kayak gitu, kita temui susah. Dan ada sebagian orang juga seperti kakak ini, coba lihat kakak ini. Kakak ini hebat dia loh kakak ini. Kakak ini dia komentar dia tradingnya dengan C3 aja. Dia dapatkan satu hari itu 50.000. Kalau dengan C3 modal kita 800 ya. Satu hari kita cari 50.000. Apa sih? Kau buka usaha 800.000 dengan profit ke satu hari 50.000, usaha apa? Nggak ada. Ya kan? Dengan C3 saya bisa bilang 50.000 itu gampang carinya, Pak. Ya asalkan dengan tadi ya, jangan ada candlestick yang lompat-lompat tadi, doji sama dia candlesticknya panjang-panjang. 50.000 itu saya rasa udah oke. Ataupun 100 lah, 100 sudah oke. Mungkin dia gitu jawabannya. Itu tergantung sama kita semua. Misalkan kita sebagian orang yang dia itu mengerti tren dan menguasai tren dan tradingnya santai, ya cara ini. Misalkan dia orang, aku cukup deh, hidupan aku itu 100.000 satu hari 50.000, kayaknya cukup deh. Ya udah di sini. Untuk kau bisa mendapatkan profit ini ya, untuk semua orang yang saldonya itu berapapun, untuk kau bisa trading ini satu hari ini aku mau beli motor nih 20 juta pengen trading, itu nggak akan pernah ada di dunia ini, Pak. Nggak akan pernah ada itu. Misalkan ada pun besok dia mati lagi. Apapun yang udah kalian buat, aku udah pengalaman. Aku pernah satu hari itu profit sampai 30 juta. Besoknya miskin lagi, loss lagi itu Kima tadi. Ada itu. Jadi kalau ada postingan di grup, wah ini profit nih satu hari 30 juta, modalnya misalkan 20 gitu kan, udah 50 juta dia profitnya. Itu dia besok miskin lagi.
Gara-gara ini kita nafsu, gara-gara psikologi kita udah kena. Psikologi kita itu udah menganggap ini mudah. Kita mudah-mudahkan dia. Dan dia mudah-mudahan habis saldo kita. Oke, kita lanjut. Ini dari Rinal. Nah, ini keren nih pertanyaannya. Dari Rinal tampan dan pemberani. Ini dia pertanyaannya. Kenapa ya saldo 150.000 ataupun saldo 300 itu cepat habis ataupun loss? Kenapa itu? Why? Anda masuk komunitas, grup trading, Anda masuk grup Facebook, melihat saldo orang itu sampai 20 juta sampai 30 juta. Melihat Anda saldo sendiri, apaan ini? Ini angka apa ini? Kok kumuh sekali? Itu pasti. Di saat kita udah melihat kayak gini, kita ada keinginan untuk kita memiliki saldo yang besar seperti mereka, padahal cuma angka. Udah? Di saat itu saldo dikit, kita mau open posisi berapa sih? 150.000? Gak mungkin kita open posisi 50, gak mungkin. 3 nyawa doang. Kita open posisi berapa sih? 15.000. Kita akan kesel di saat orang lihat orang lain mau open posisinya 500.000. Kesel kita. Dengan itu biasanya itu muncul, itu permainan sugesti itu Pak. Biasanya itu muncul di kepala kita, kimak lah open posisi kita. Habis itu. Bukannya saldo 150.000 kau bisa habis, enggak, ada juga orang, tapi jarang sekali. Makanya saya bilang saldo bagus itu di angka 500.000 minimal. 500.000 itu saldo bagus. 500.000 itu untuk mendapatkan 50.000 kayak gitu. Jadi kita kenapa minimal Pak 500.000? Open posisinya itu 15.000 sampai 20 open posisinya. Kita banyak nyawa kan tersedia kan. Di saat kita open posisi dengan C3 aja, ataupun dengan SNR aja, dengan tren aja, kita sampai kompensasi level kedua masih kuat kita. Yang gitu. Kita sampai kompensasi level kedua masih kuat. Kita kan ada algoritma kan sebelum kita deposit kan. Kita lihat aku cocoknya ini di trading SNR kayaknya ini. 10 kali aku open posisi, 7 kali loss. 7 kali profit, 3 kali loss. Itu normal, itu boleh. Bisa kita kompensasikan. Kan datanya kan 10 kali open posisi, 7 banding 3. Di loss itu kan bisa kita kompensasi di next moment kan, ya kan, di next moment kita bisa kompensasi, itu boleh, open posisi kayak gitu boleh. Oke. Saldonya juga oke. Kalau saldo 150.000, open posisi 20.000, kompensasi kedua udah habis, udah jantung kita udah ini, open posisi kita udah kayak gini, takut kita, nggak bisa, 150.000 tuh nggak bisa emang, mungkin kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Tapi mungkin nggak terlihat ya. Misalkan nanti ada saya cari nanti ya. Ini dia. Ada saya tulis tangan di sini. Strategi yang menurut saya baik. Nah, strategi yang menurut saya baik itu adalah strategi tren dan SNR. Nggak ada lain. Apapun. Teknik 15 detik yang bagus sekali itu. Teknik Raja Bandit yang bagus sekali itu punya Bang Iwan. Teknik C3 yang bagus sekali. Semua teknik yang ada di Casper bagus nggak? Bagus. Boleh nggak dibandingkan dengan SNR dan tren? Bukan kelas dia untuk bisa disandingkan dengan ini. Bukan kasta dia untuk bisa disandingkan dengan SNR. Karena SNR itu inti, emaknya. Kalau di komputer itu core-nya Pak. Jadi itu nggak bisa. Satu teknik itu dilawan dengan SNR nggak bisa. Kayak gitu. Jadi itu yang perlu dipelajari paling pertama. Ada juga pertanyaan ini satu lagi. Ini terakhir ya. Melihat market yang bagus di time frame 15 detik. Wah, sebenarnya sama aja Pak, sama aja. Yang penting dia kalau di 15 detik itu ya seperti tadi lah ya, candlestick-nya itu panjang-panjang bisa jadi. Tapi cuma 2 dia, panjang-panjang itu bisa jadi karena kan kita zoom kan. Ada 2, yang dia patah-patah itu si putih, si ini. Kalau bisa lihat si ini, si putih ini, si warna putih ini, dia patah-patah dia, lompatnya nggak beraturan. Itu dia nggak boleh, open posisi di situ nggak boleh. Dan dia itu panjang sumbu, badannya kecil-kecil, itu nggak boleh juga. Kenapa nggak boleh? Pengalaman saya, kita itu dikocek di ujung, kayak gitu. Ya, mungkin kayak gitu aja Q&A kita hari ini. Bagi ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Dan saya mau mengumumkan, mulai dari awal bulan 3, kita akan trading setiap hari. Berapapun yang saya withdraw, itu saya akan giveaway-kan. Itu program saya rencananya. Berapapun yang saya withdraw, itu saya akan giveaway-kan. Saya akan sisihkan untuk saya giveaway-kan. Mungkin di setiap akhir video kita akan withdraw. Nanti kita akan giveaway-kan. Dan di situ saya udah tidak sibuk lagi di bulan 3 ini.
semua project hampir selesai, walaupun belum selesai ya, hampir selesai. Kita akan fokus di bulan 3 ini. Di puasa, pas ya, di puasa ya. Mungkin kayak gitu aja. Thank you very much yang udah bergabung. See you next time. Bye-bye. Kok bergabung? Nonton dong.